Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Saat ini saya akan memaparkan ujian akhir semester saya, itu adalah testing dan implementasi sistem, di mana pengujian dan implementasi sistem manajemen inventarisasi pada perusahaan yang baru akan membuat sistem. Nama saya Rifki Kurniansyah, program studi sistem informasi Universitas Cyber Asia, di mana kelas ini SI 701, dan yang saya hormati adalah dosen Nofriandi, Eskom MMSC. Lanjut. Studi kasus dan ruang lingkup pembahasan di mana sebuah perusahaan akan mengimplementasikan sistem manajemen informasi baru untuk meningkatkan efisiensi operasional. Presentasi ini membahas strategi pengujian, maintenance, dan tindakan perbaikan sistem tersebut. Disertai di sini saya sudah membuat program demonstrasi nyata berbasis Python CLI. Nah, di sini ada 3 bagian, yaitu ada bagian A, bagian B, dan demonstrasi program. Yang A itu adalah penilaian kehandalan dan perform, 2 skenario uji coba implementasi, 2 jenis uji coba keberlanjutan kerja, serta perbedaan maintenance, preventif, dan korektif. Untuk bagian B itu adalah langkah konkret mengatasi penurunan perform, jaminan sistem berjalan baik, serta rencana darurat dan mengumpulkan umpan balik penggunaan akhir. Dan yang bagian C adalah program sistem inventaris berbasis Python dan SQLite yang diuji dengan 5 metode pengujian otomatis sebanyak 30 kasus uji. Bagian A nomor 1 yaitu menilai kehandalan dan perform sistem. Dilakukan secara kuantitatif selama fase pengujian menggunakan indikator terukur berikut, yaitu pertama kita harus menggunakan indikator kehandalan yaitu reliability, di mana MTBF yaitu rata-rata waktu antar kegagalan tingkat keberhasilan transaksi, ketetapan validasi data, serta kemampuan pemulihan data setelah kegagalan atau recovery test. Yang kedua adalah indikator perform, yaitu performance, yaitu di mana waktu respons setiap operasi, throughput berupa jumlah transaksi per detik, dan penggunaan sumber daya ketika sistem menerima beban puncak. Yang ketiga, cara pengukuran yaitu menguji otomatis dengan PyTest yang mencatat durasi eksekusi dibandingkan terhadap ambang batas yang ditetapkan, misalnya pencarian di bawah 100 milidetik. Ini untuk nanti di prototipe ada saya menggunakan PyTest untuk pengujian. Yang keempat adalah bukti dari program demo di mana sudah saya jalankan, yaitu sistem memproses 346 transaksi per detik dengan waktu pencarian rata-rata 0,01 dan seluruh 30 kasus uji dinyatakan lulus. Jadi ada 2, yaitu indikator kehandalan dan indikator performance. Yang bagian A nomor 2 itu skenario uji coba 1, lonjakan transaksi periodik sibuk. Gambaran skenario itu saat promo besar-besaran atau akhir bulan atau ada promosi event tertentu di mana misalnya beli 1 beli 2 beli 1, ratusan transaksi itu bakal masuk dan barang keluar terjadi dalam waktu singkat dari beberapa kasir sekaligus, di mana resiko yang diuji antara adalah stok menjadi minus, data transaksi bisa hilang, dan waktu respon menurun drastis karena ada lonjakan traffic. Di mana pada program demo yang sudah saya siapkan itu ada 500 transaksi yang akan diuji coba, keluaran di proses beruntun, stok akhir harap tetap akurat, dan penjualan saat stok habis harus ditolak sistem. Nah, pengujiannya seperti itu. Skenario uji coba 2 yaitu stok menipis, itu bagian A nomor 2, stok menipis dan pengadaan ulang. Di mana ada 4 yaitu stok terpakai, transaksi keluar berjalan hingga stok mendekati batas minimum yang ditetapkan. Peringatan muncul, sistem otomatis menampilkan daftar barang di bawah batas minimum pada laporan. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengadaan dilakukan. Bagian pembelian mencatat barang masuk dari pemasok berdasarkan peringatan. Kemudian 4 yaitu kondisi normal, peringatan hilang, dan nilai total inventaris terbarui secara otomatis. Mengapa skenario ini penting? Yaitu adalah kegagalan deteksi stok minimum menyebabkan kehabisan barang atau stock out yang berdampak langsung pada hilangnya penjualan. Pada program demo yang nanti akan saya jelaskan, ketiga kasus uji skenario ini lulus termasuk pembaruan nilai inventaris setelah pengadaan. Yang bagian nomor A nomor 3 yaitu 2 jenis uji untuk keberlanjutan kinerja sistem, di mana ada 2 yaitu ada load testing. Sistem diberikan beban kerja besar yang masih wajar lalu diukur waktu respon dan throughput. Kemudian stress testing itu ada sistem ditekan melampaui kondisi normal untuk memastikan tetap stabil dan gagal secara aman.
Pada penerapan demo untuk load testing, saya mendaftarkan 1000 barang selesai dalam 3,35 detik dan 5000 transaksi selesai dalam 14,45 detik, setara 346 transaksi per detik. Waktu pencarian rata-rata 0,01 milidetik, dan sedangkan untuk stress testing itu menggunakan 300 permintaan tidak valid beruntun seluruhnya ditolak tanpa merusak data. Kemudian stok tidak pernah minus meskipun diserbu 200 permintaan pada stok terbatas. Endurance tes 20 sesi, buka tutup aplikasi, data tetap konsisten. Maintenance preventif dan korektif. Di sini ada aspeknya itu waktu pelaksanaan. Maintenance preventifnya itu terjadwal sebelum masalah muncul, jadi udah dijadwalkan. Kemudian untuk maintenance korektif itu setelah kegagalan atau keluhan terjadi. Tujuan utama adalah maintain preventif mencegah gangguan dan menjaga perform, sedangkan korektifnya adalah memulihkan sistem ke kondisi normal. Kemudian untuk selanjutnya ada contoh pada sistem inventaris, yaitu preventifnya backup basis data berkala, pembersihan dan transaksi lama, pembaruan patch keamanan, pemantauan kapasitas server. Kemudian untuk korektifnya memperbaiki bug perhitungan stok, memulihkan basis data yang rusak, menangani gangguan server saat jam operasional. Biaya dan resiko di sini ada biaya rutin terencana dengan resiko rendah, sedangkan korektifnya itu adalah biaya tidak terduga dan berisiko menghentikan operasional. Kombinasi keduanya diperlukan. Preventif memperkecil peluang gangguan, sedangkan korektif menjadi jaringan pengaman ketika gangguan tetap terjadi. Langkah konkret mengatasi penurunan perform, yaitu ada bagian B nomor 1, di mana ada 5 langkah. Pertama adalah identifikasi gejala, jadi kumpulkan keluhan pengguna dan data monitoring, lalu bandingkan waktu respon saat ini dengan baseline awal implementasi. Jadi karena memang sebuah program itu bisa dikatakan hari ini setelah implementasi awal itu baik, mungkin hanya 3 bulan 4 bulan. Nah, kemudian baru dilihat lagi bulan kedepannya mungkin bisa saja berbeda. Nah, itu bisa kita bandingkan dengan baseline awal implementasi. Yang kedua adalah diagnosis akar masalah, di mana analisa log system, profile query basis data yang lambat, dan periksa pertumbuhan volume dan transaksi. Jadi diagnosa akar masalah. Jadi pertama mungkin bisa kita setiap sistem nanti kita ditambahkan log sistemnya. Jadi kalau ada error di situ akan rekap pada log. Kemudian ada profil query basis data yang lambat, mungkin ada query yang mungkin query SQL-nya atau query pengambilan datanya yang memutar-mutar atau tidak ada induk atau tidak ada primary atau tidak ada apa gitu, jadi membuat lambat. Dan periksa pertumbuhan volume data transaksi. Jadi di mana diagnosa ini data-data itu transaksi itu semakin banyak, itu mungkin semakin ada peluang untuk ada masalah dalam sistem. Kemudian ada tindakan perbaikan di mana optimasi query ini sangat penting, dan indeks basis data. Jadi mungkin harus disiapkan sebelum membuat program untuk manajemen risikonya. Kemudian arsipkan data lama, jadi untuk di backup terlebih dahulu, kemudian tambah kapasitas server bila diperlukan. Jadi solusinya untuk langkah konkret mengatasi penurunan perform itu optimasi query untuk pencarian, dan lain di indexing secara metode-metode pengqueryan agar lebih optimasi gitu. Jadi untuk datanya juga kita harus mengarsipkan data-data lama agar data lama yang kita backup mungkin dipisahkan terlebih dahulu tetapi tetap bisa dibaca. Kemudian untuk tambahkan kapasitas server bila diperlukan, mungkin untuk daya performnya sudah misalnya dari small business ke big business, jadi mungkin itu perlu ditambahkan kapasitas server bila diperlukan. Kemudian untuk 4 itu verifikasi dan regresi, di mana jalankan ulang perform test dan regression test untuk memastikan perbaikan berhasil tanpa merusak fitur lain. Kemudian yang kelima adalah dokumentasi, yaitu catat penyebab, solusi, dan pelajari ke basis pengetahuan agar kejadian serupa cepat tertangani. Jadi langkah terakhir adalah kita dokumentasikan apa yang terjadi pada kasus untuk penurunan perform di tanggal tersebut, bagaimana penanganannya, kemudian apa yang dilakukan. Jadi di situ ada rekap untuk dokumentasinya.
Bagian B nomor 2 itu menjamin sistem berjalan baik dan rencana darurat, di mana pemantauan keberlanjutan, monitoring waktu respon, kepastian penyimpanan, dan tingkat kesalahan secara real time disertai ambang peringatan dini sebelum masalah dirasakan pengguna. Yang kedua adalah backup terjadwal, di mana backup basis data harian secara otomatis dengan salinan tersimpan di lokasi terpisah, serta uji pemulihan backup secara berkala agar dipastikan dapat dipakai. Jadi backup jadwal terjadwal ini sangat penting. Nah, memang banyak yang tidak melakukan, mungkin karena malas atau bagaimana, karena agak sedikit memakan waktu. Cuman ini sangat penting. Kalau bisa backup itu dibuat otomatis dalam sebulan. Kemudian untuk 3 itu rencana darurat, itu contingency plan, di mana prosedur file over ke server cadangan mencatat manual sementara saat sistem mati total. Yaitu target adalah RTO dan RPO yang jelas, serta jalur eskalasi yang terdokumentasi. Kemudian untuk yang keempat adalah simulasi dan pelatihan, di mana uji coba rencana darurat secara periodik bersamaan pengguna kunci sehingga saat kegagalan nyata terjadi seluruh tim sudah memahami perannya. Jadi simulasi pelatihan pada saat adanya keadaan darurat untuk tim uh, tim apa tim program ya, yaitu adalah yang menangani troubleshooting dari programnya sudah mempersiapkan mana-mana saja KK-nya dan mana aja timnya, jadi pada saat terjadi itu sudah diantisipasi seperti itu. Kemudian bagian B nomor 3 yaitu mengumpulkan umpan balik pengguna akhir, di mana umpan balik ini sangat penting karena untuk pertama bisa survei berkala, wawancara dan observasi. Caranya yaitu adalah kanal helpdesk dan analitik pengguna. Jadi ada 4 yang bisa dikumpulkan untuk umpan balik. Pertama, survei itu berkuesioner kepuasan tiap kuartal, mengukur kemudahan kecepatan dan sesuai fitur dengan kebutuhan kerja. Yaitu yang kedua, wawancara observi, yaitu diskusi langsung dengan operator gudang, kasir, sambil mengamati cara mereka memakai sistem sehari-hari. Yang ketiga adalah kanal helpdesk, di mana tiket keluhan semua customer, permintaan dicatat, dikategorikan, lalu dinarasi polanya tiap bulan. Yang keempat adalah analitik penggunaan, yaitu diambil dari data log penunjukan fitur yang jarang dipakai atau sering gagal sebagai sinyal perbaikan desain. Jadi 4 ini adalah kumpulan umpan balik pengguna yang kita bisa gunakan untuk memperbaiki atau mengoptimalkan sebuah sistem inventarisasi. Umpan balik diolah menjadi perbaikan nyata, meskipun prioritas berdasarkan dampak masuk ke backlog pengembangan, dirilis pada pembaruan berikutnya, lalu diinformasikan kembali kepada pengguna agar mereka tahu suaranya didengar. Mungkin itu sebagai feedback untuk mereka bahwasanya umpan balik mereka itu kita dengar. Jadi kita dalam perbaikan perform juga, kemudian mengambil suatu kepercayaan dari customer atau pengguna. Oke, yang selanjutnya adalah program uji coba implementasi berbasis Python, di mana saya membuat uji cobanya. Di sini ada unit testing, pengujian tiap fungsi terpisah dengan pendekatan white box, di mana integration testing yaitu menguji alur antara modul hingga presentasi basis data. Kemudian untuk fungsi testing yaitu 2 skenario nyata, yaitu implementasi dengan pendekatan black box. Kemudian yang keempat ada perform testing, yaitu load and stress testing dengan pengukuran waktu respon. Kemudian yang terakhir ada reliability testing, yaitu recovery dari crash and endurance pemakaian jangka panjang. Nah, di sini ada struktur programnya, di mana ini adalah logika bisnis dan basis data SQLite di inventaris Python. Di sini ada function yang bisa dipanggil pada main APPY, main Python itu aplikasi konsol interaktif ya, yaitu UI-nya berbasis CLI. Nah, kemudian ada 5 ini untuk pengujian otomatis. Saya menggunakan PyTest, di mana setiap pengujian ini kita menggunakan testing isolate, dengan tidak merubah database tapi menggunakan memori sebagai jenis tesnya. Oke, untuk kita coba jalankan programnya Pak Izin. Oke, ini bisa kita lihat pertama inventarisasi. Ini ada fungsi-fungsinya sudah saya namakan.
Di sini untuk input SQL, datetime, stok tidak cukup, error, barang tidak ditemukan di export error, validasi error, manajemen inventarisasi. Untuk database-nya, untuk create table segala macam ini ada di sini untuk pembuatan table, kemudian operasional barangnya, operasi barang, edit, tambah daftar barang, kemudian hapus barang, kemudian daftar masuk, kemudian catat transaksi, kemudian riwayat transaksi, dan yang terakhir di dalam inventaris itu ada laporan stok minimum dan nilai total inventaris barangnya. Kemudian pada main APG di sini memakai DB inventarisasi. Di sini bikin untuk inventaris import, manajemen stok, stok tidak cukup, error, barang tidak ditemukan, dan validasi ini memanggil fungsionalnya. Dimana di sini ada tampilan menunya seperti ini, simple aja. Kemudian untuk mainnya seperti ini. Kemudian di sini untuk unit testingnya. Pertama testing whitebox. Sini PyTest-nya, testing tambah barang, transaksi, stok, kemudian tes laporan. Di sini saya sudah menggunakan tesnya satu persatu. Jika dia oke, berarti dia akan paset gitu. Nah ini juga sama. Nanti sambil kita jelaskan, sambil kita jalankan programnya. Kita jalankan programnya berarti di Python. Nah sebelumnya saya sudah tambah program. Untuk nambah, kita lihat data programnya dulu, ada 2, kemudian tambah baru, kita kodenya 003, yang barang itu PC, kategori elektronik, harganya yaitu mungkin 23 juta, stok barangnya kita bikin 1. Oke, kita bikin 1 stok barang. Sekarang kita lihat laporan stok itu 6. Nah ini ada peringatan, isi tersisa 1, batas umum. Oke, kemudian lihat barang. Oke, sudah ada 3. Kemudian catat barang masuk, kita akan menambahkan PC karena itu laporannya ada 1, 3. Nah ini kita akan pada barang 003. Jumlah masuk barang kita tambahkan 5. Nah sekarang kita lihat laporannya. Jadi tidak ada lagi stok barang yang batas minimum. Kemudian untuk pengeluaran barang kita bikin 4 pengeluaran barang, kita kodenya 002 atau kita keluarkan sebanyak 7. Nah ini barang ini kita buat laporannya. Nah dia akan dapat tersisa batas minimum 5. Oke. Kemudian ada riwayat transaksi itu 5. Ini ada transaksi keluar masuk barang. Kemudian ada nilai stok total minimum 190, 500. Kemudian hapus barang, nanti bisa dihapus juga. Kemudian ada keluar. Nah dari sini kita akan uji menggunakan tes isolate. Oke, ini saya kontrol saya dulu, kita bersihkan. Nah dimana kita akan menguji unit dari sistem sederhana tersebut menggunakan PyTest. Ya sebelumnya PyTest itu harus diinstal menggunakan pip install PyTest. Nah kita copy aja, saya sudah masukkan di sini untuk PyTest-nya. Sini bisa kita lihat. Nah ini tes 1 ada tambah barang, tes tambah barang valid, tes kode kosong ditolak. Nah ini ada sampai 100% pengetesan, tes negatif ditolak, tes kode ganti tolak, ganda ditolak, barang masuk menambah stok ditolak, tes barang keluar mengurangi stok paset, ini oke, menambah stok oke, mengurangi stok oke, kemudian melebihi stok ditolak, barang keluar melebihi stok ditolak, kemudian jumlah 0 ditolak, tes barang tidak terdaftar, tes laporan stok minimum, tes nilai total inventory. Semua di bagian unitnya kita tes terlebih dahulu. Kemudian untuk integrasinya kita tes lagi, di mana integrasinya ada 4, yaitu di mana tes alur lengkap barang dan transaksi. Jadi di mana di sini ada manajemen inventarisasi, laptop, kemudian tes lengkap barang dan transaksi ini oke. Kemudian tes data tetap tersimpan setelah restart. Tes konsisten stok dengan riwayat. Jadi kalau misalnya kita udah nambah barang di sini, tes tetap tersimpan.
tes tetap tersimpan root. Misalnya kita nambah barang, kita harus define. Nah, ini untuk tes tersimpan setelah reset. Kemudian ada tes konsistensi stok dengan riwayat. Nih ya, di sini ada konsisten antara stok dan riwayat transaksi. Misalnya ini di transaksi keluar 10, berarti di stoknya sisa sekian gitu. Jadi dites juga. Kemudian tes hapus barang ikut menghapus riwayat. Nah, ini hapus barang pun harus mengikuti riwayatnya gitu. Karena nanti jangan sampai kita rekap transaksi adanya di riwayat masih ada tapi barangnya sudah nggak ada, seperti itu. Walaupun nanti pada saat ini validasinya harus menggunakan super user dan harus di backup terlebih dahulu. Kemudian skenario testing ya, itu skenario tes berikutnya kita akan dicoba, kita clear dulu. Nah, ini untuk skenarionya tes lonjakan 500 transaksi stok tetap akurat. Jadi sini ada kita uji untuk 500 transaksi di sini. Nah, dia tetap akurat, stok tetap akurat. Kemudian kita tes juga, yaitu adalah tes skenario 1 lonjakan transaksi, tes penjualan saat stok habis ditolak. Jadi di sini kita set juga dimana jika penjualannya stoknya habis, kira-kira dia bisa nggak jual lagi gitu. Kemudian ada tes peringatan muncul saat stok di bawah minimum. Nah, ini tadi sudah ada tes jika di bawah minimum. Tes peringatan hilang setelah pengadaan. Nah, ini kita tes juga peringatan hilang setelah pengadaan di dalamnya. Kemudian tes nilai inventarisasi terbaru setelah pengadaan. Jadi tadi kan menipis, jadi begitu kita pengadaan baru nambah barang, dia otomatis tetap masuk datanya. Kemudian kita tes performance, yaitu ada 2 tadi, ada tes load testing dan stress testing. Di sini kita jalankan performnya. Ini kita ada beban load testing untuk meningkatkan traffic. Nah, itu di 1000 barang terdaftar, 389 operasi per detik, itu masih sangat oke. Kemudian ada tes load testing juga, itu 500 transaksi selesai dalam 13 detik, 350 transaksi per detik. Jadi untuk tes perform, untuk tes waktu respon pencarian rata-rata itu waktu pencarian 0,02 milidetik. Jadi ini sangat oke. Karena seperti itu cara pengujian tesnya. Kemudian untuk tes stresnya itu ada ratusan permintaan tidak valid. Jadi misalnya permintaan stok lebih dari stok dan lain-lain, ini diuji juga, itu masih oke. Kemudian tes stok tidak pernah minus di bawah tekanan. Jadi begitu kita generate di sini generate 50 generate 1000 transaksi gitu kritis, ambilin stok atau 200, dia misalnya stok udah dihitung minus, nah dia akan menolak seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan mencoba PyTest untuk tes reliability-nya. Oke, di mana di sini ada tes transaksi gagal tidak merusak data. Jadi misalnya ada transaksi gagal, ya kita sebuah program itu tidak boleh merusak data yang ada di database, karena nanti bakal rancu di semua datanya. Maksudnya data hierarkinya atau data relationship-nya. Kemudian tes pemulihan setelah crash aplikasi, di mana sini ada recovery, simulasi aplikasi mati mendadak tanpa koneksi dengan benar. Data yang sudah tercommit harus tetap utuh saat dibuka kembali. Nah, jadi ini untuk tes crash aplikasinya. Kemudian ada tes pemulihan setelah crash aplikasinya, di mana recovery mendadak. Ini yang tadi, tes yang terakhir, tes kehandalan operasi berulang endurance. Endurance adalah sistem dijalankan lintas 20 sesi buka tutup bertuntutan. Jadi mensimulasikan pemakaian jangka panjang, data harus konsisten di akhir. Jadi di mana ini endurance itu dibuka tutup, sistemnya dimatiin, dinyalain sama 20 sesi buka tutup, terus dicoba bersamaan juga. Seperti itu. Mungkin itu adalah
beberapa sistem yang dijalankannya yang sudah diuji coba. Ringkasan hasil pengujian program yaitu ada 30/30 kasus uji lulus seluruhnya tanpa kegagalan, transaksi per detik pada load testing itu 5.000 transaksi di 346 per detik. Untuk rata-rata waktu respon pencarian barang 0,01 milidetik. Kemudian ada 0 data rusak atau hilang pada seluruh stress dan recovery test. Ya, maka hasil dari bagi implementasi sistem terbukti handal karena validasi bekerja konsisten, data selalu pulih setelah kegagalan dan perform berada jauh di bawah ambang batas. Sistem dinyatakan layak lanjut ke tahap implementasi dengan strategi maintenance preventif serta pemantauan berkelanjutan sebagaimana dipaparkan sebelumnya. Jadi dari uji coba program ini sebenarnya saya ingin membuktikan bahwasanya sebuah aplikasi itu perlu adanya uji coba guna untuk menstabilkan penggunanya, jadi agar aplikasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Tidak ada miss karena memang aplikasi itu membantu untuk merapikan sebuah membuat otomatisasi di mana yang manual harus menjadi otomatisasi dan tidak ada pencatatan manual lagi, harusnya seperti itu. Kemudian mempercepat pekerjaan. Mungkin itu aja. Keberhasilan implementasi sistem manajemen implementasi ditentukan oleh 3 hal. Pengujian menyeluruh sebelum sistem dipakai, mencakup fungsi, integrasi, skenario nyata, dan perform serta kehandalan. Maintenance terancam yang memadukan langkah preventif jadwal dengan kesiapan korektif beserta rancangan darurat. Kemudian untuk perbaikan kelanjutan adalah berbasis data monitoring dan umpan balik pengguna akhir sebagai siklus yang tidak pernah berhenti. Baik, itu aja yang akan saya presentasikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.